teman-teman ngomong IFGF bingung ya. Lat Jawa tuh IFGF gitu ya. Tapi saya senang karena ini bentuk sesuatu yang menurut saya kasih yang jarang dimiliki saat ini. Ya saya senang dan saya sangat ya, apresiasi dengan kepedulian IFGF di Rumah Berkat ini memang karena ya Rumah Berkat ini sebenarnya kalau saya ceritakan banyak yang tinggal sendiri. Pak Parno ini tinggal sendiri, terus siapa lagi ya? Bu Suni kadang hilang tak cari. Terus Cik Sun, kalau dulu rumahnya nggak dibuka-buka, bikin saya dobrak aja karena saya takut kalau ada apa-apa di dalamnya. Ya gitu, karena memang ya saya suka sekali melayani Rumah Berkat ini bukan hanya untuk saya sebenarnya, tapi saya merasa banyak orang tua yang seringkali sendirian di rumah. Kalau dikumpulkan mereka di Rumah Berkat, ngobrol-ngobrol kesana kesini, saya cuma lihat sambil senyum-senyum aja. Ya saya seneng lah. Jadi intinya jangan sampai di masa tua itu kehilangan Tuhan. Bayangkan ya kalau orang tua, saya tuh pernah melayani salah satu orang tua yang disimpan di dalam kamar sendiri, depresi, pengen mati. Itu tinggal di rumah anaknya. Wah saya tuh hatinya gimana, rasanya pengen ngajak, tapi kok jauh, Dokter Cipto sana rumahnya. Kok gak ada gereja yang ngajak ya, saya kadang gitu kasihan ya. Ya kalau orang tua sendiri gak diajak ke gereja, gak ada yang ke gereja, kayak Bu Suni ini, gak mungkin ada gereja yang bisa ngajak. Karena gak tahu rumahnya, gak tahu jalan rumahnya. Oh, loh, saya yang tiap minggu jemput nunggu aja sampai lupa loh. Jadi teman-teman kadang sampai jengkel, karena saya jemputnya yang lain lama, karena di Bu Suni itu harus nunggu dulu, salin dulu, mandi dulu. Ya kalau nggak gitu nggak bakal ingat, ini hari apa nggak ingat. Ya, kalau nggak diantar pulang, nggak tahu jalan rumahnya pulang. Ya ini gereja pasti kesulitan pasti. Dan orang-orang kayak saya, sebenarnya bukan hanya Bu Suni, saya itu juga salah satunya kenapa saya bikin Rumah Berkat, karena saya itu dulu ingin ke gereja, tapi nggak ada yang ngajak, nggak ada yang jemput. Terus setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya ya dengan Tuhan lah bikin Rumah Berkat. Dulu kita banyak orang ya, lesehan, ada yang tunanetra 2, Pak Kabul sama siapa? Siapa? Satunya Pak Kabul? Oh Pak Arso, ya. Yang tunanetra 2, yang stroke ada Pak Wawan ya. Itu harus diangkat total kayak Pak Juwariman yang kemarin dipanggil pulang Tuhan. Ya, tapi intinya saya ingin orang-orang tua jangan sampai sendirian di rumah, terus gak ada temannya, gak pernah ke gereja, gak pernah ketemu Tuhan, akhirnya depresi. Karena ada yang depresi kan, saya kasihan sekali saya. Ya bapak saya itu juga tua, pernah saya titipkan ke yayasan Jompo, makanya saya berpikir kasihan juga ya kalau orang-orang tua di akhir hidupnya kehilangan Tuhan. Ya kalau misalnya di sini ada orang tua yang mungkin ingin ikut datang ke Rumah Berkat, ingat saya bukan pendeta dan saya bukan, Rumah Berkat itu bukan gereja. Kami hanya melayani orang-orang yang terhilang dan orang-orang yang ditinggalkan. Ya jadi saya agak tertarik melayani orang kaya soalnya. Ya saya kalau dikasih uang, saya bingung buat apa ini uangnya ya. Saya mau piknik ke mall yang nyurung kasihan. Saya mau piknik ke pantai malah nyangkut di pasir nggak bisa jalan. Ya kan? Jadi uangnya buat apa? Saya suka melayani orang-orang yang kayak saya lah. Yang ditinggalkan, yang terhilang, terutama orang-orang jompo supaya mereka jangan sampai kesepian di rumah karena banyak yang tinggal sendiri ya. Ya banyak Pak Parno tinggal sendiri ya, banyak lah. Ya saya berharap kita masih punya banyak teman yang hilang. Tadi saya ke rumahnya Pak Steve, ingat toh? Umurnya berapa ya, 80, tapi sekarang sudah gak pernah ke gereja. Saya ajak gak boleh. Kan kasihan. Kita masih punya banyak PR, Bu Gito. Bu Sarah kemarin puji Tuhan sudah datang ya.
ke rumah berkat ya, mudah-mudahan datang lagi karena ya di masa tua kalau mereka terhilang, terutama ya terhilang meninggalkan Tuhan, wah sayang sekali. Saya tuh seneng melayani orang tua itu artinya untungnya banyak. Kalau orang melayani anak kecil, dia seperti 10 meter awal. Kalau youth mungkin ya 20 meter. Terus kalau yang dewasa mungkin ya 30-40 meter lah. Orang tua tuh tinggal 10 meter akhir saya menang, ya kan? Gitu, cuman gitu aja. Upah saya dari Tuhan, saya nggak mengharapkan upah dari orang lain. Rumah berkat nggak ada kolektornya. Ya kita apa yang dikorbankan tuh sebenarnya sangat luar biasa. Besar kalau saudara, mungkin teman-teman tahu rekening saya tuh seringkali cuma 35.000 karena ya nggak bisa diambil. Tinggal 35.000 itu. Ya, saya seringkali, benar ini saya cerita apa adanya, saya seringkali nahan makan untuk bisa belikan teman-teman bubur ayam. Ini cerita apa adanya ini. Karena saya berpikir kalau saya nanti masih ada makanan yang lainnya lah. Tapi kalau orang-orang yang saya tahu di rumah sendiri dan suruh kerja apa? Kalau orang tua kan juga kesulitan, Kak Pak Juwariman itu di rumah sendiri stroke nggak bisa apa-apa, kepanasan, nggak ada yang ngurusi, anaknya harus kerja untuk cari makan. Sama cucunya masih SD, nggak ada yang dulang. Ya kadang saya kunjungi, saya ajak doa supaya rohnya nggak hilang. Paling nggak setahun sekali saya ajak datang ke Natalan. Diajak datang ke Natalan tuh enak ya, kayaknya orang lihat, Pak Juwariman datang. Oh itu harus mempersin dulu ya Pak Daud ya. Mempersin dulu, nanti sama anaknya ditinggalin pakaian, kita nyelanain dulu, nyibinin dulu, angkat-angkat dulu gitu. Supaya paling enggak dia punya sukacita datang ke Tuhan, karena kalau didatangnya mesti aku ingin ke gereja, tapi ngomongnya juga kayak gini nggak lancar, ngomongnya kayak Bu Yono ya, Bu Yono. Saya ahli menerjemahkan orang stroke, karena saya kalau ngomong sama Bu Yono itu saya perhatikan apa, sama Pak Yono juga sama apa gitu. Kadang saya kalau ngomong kena ludahnya juga ceprot gitu ya, aduh puji Tuhan. Mau saya lap nanti dikira menghina ya enggak saya lap, saya nikmati aja ludahnya. Saya anggap ini ludah surga ya kan, enak wangi. Kalau saya mengunjungi bunga tipah stroke, wah baunya ngeri lah. Terus saya ingat saya sendiri, saya tuh kadang juga kalau nggak ada yang ngurusi, wah baunya juga nggak karu-karuan ya. Jadi ketika saya melayani orang-orang yang saya anggap jemaat di rumah berkat saat ini, itu saya anggap ibu saya sendiri. Kalau mau saya marahin, Om Ahing ini sering ke rumah saya. Ayo, siapa yang suka ngerjain Om Ahing? Ya. Siapa yang suka ngerjain Om Ahing? Sering ke rumah saya jangan ditinggal, saya diajak lah. Pak Lukas mau ke Jasmani. Jasmani mana ya Jasmani ya? Saya mikir Jasmani itu mana Jasmani? Ke Ungaran, oh ke Jasmani. Saya diajak ya, oh iya nanti kalau bareng-bareng ya. Soalnya kalau yang saya ajak cuma Om Ahing, Bu Mimbar nanti marah. Kalau yang saya ajak cuma Pak Parno, nanti Cik Sun, loh aku rak dijak mas gitu. Ya saya berdoa supaya nanti saya punya bis, saya ajak semua ya. Soalnya mobilnya nggak cukup. Ya gitu ya. Ya ingat kita masih punya PR banyak. Teman-teman kita yang terhilang, yang tua-tua sendirian, ajak datang lagi ke rumah berkat karena tempat kita sekarang sudah lebih besar. Kalau dulu tempat saya udah nggak cukup buat duduk empet-empetan, lesehan sudah lututnya sakit semua. Sekarang kita dikasih tempat yang lebih besar, yang ditinggalkan, yang terhilang, yang stroke kemarin Pak Daud ngomong ada salah satu orang stroke ya Pak Daud ya. Sering ditinggal, Pak Daud sudah doakan dan ajak saja datang. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha fasilitasi untuk datang. Mbuh piye corone. Tapi intinya saya enggak ingin di masa tua terhilang. Gitu aja. Jangan sampai rohnya kosong. Oke, terima kasih IFGF. Luar biasa, tepuk tangan untuk IFGF. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Lukas dan semuanya.